Ya, hari ini tanggal 8 bulan 11 di jam 12.19 istirahat jam perdagangan. Ada yang nanya bagaimana prospek daripada PTRU yang sekarang stock split ya, 1/10. Tapi sebelumnya ini adalah bukan ajakan menjual dan membeli apalagi untuk mempengaruhi, tapi ini adalah media pembelajaran kita bersama-sama. Bagaimana prospek sebuah saham baik turun ataupun naik, kita sama-sama belajar di sini, kita tukar pikiran, siapa tahu teman-teman pemikirannya sama dengan saya gitu ya. Adapun perbedaan wajar karena masing-masing kepala, masing-masing pemikiran pasti berbeda. Apabila ada yang sama silahkan ambil, apabila ada manfaatnya silahkan ambil, dan apabila tidak sesuai dengan keinginan, emang seperti itu teman-teman ya. Kadang-kadang keinginan kita ke atas malah ke bawah, keinginan kita ke bawah malah ke atas ya. Nah, daripada itu kita mendingan berobat jalan aja. Mudah-mudahan sembari jalan sembari terus belajar. Baik teman-teman, ini untuk PTRO ya, sekarang 18.200 ya. Berdasarkan keterangannya di corporate actionnya itu tanggal berapa nih? Tanggal 30 Desember ya. Oh, rekaman tanggal 2 Januari, jadi berlakunya naik tanggal 2 Januari, mulainya tanggal 27 September ya ini. Rasionya 1/10 dan pernah mengalami untuk stok SS-nya itu pada bulan Maret tahun 2012. Jadi sekitar 12 tahun yang lalu ya, pernah mengalami juga yang nama stock split ini. Kalau nggak salah harganya sekitar 44.000 ya. Di stock split dibagi menjadi 10 jadi 4.400-an ya. Nah, sekarang juga kalau sekarang harganya berapa sekarang harganya? Harganya itu 18.200, berarti sekitar tinggal bagi 10 aja teman, 1.820-an ya. Ah, sekitar segitulah ya. Mungkin kalau tidak naik lagi per hari ini ya, per hari ini. Ya kalau naik ke 20.000 ya berarti 2.000 gitu kan. Ya, tergantung mungkin bisa ke sampai mana nih? 2.100, bisa 21.000 mungkin ya, 21.000 mungkin. Ini sampai bulan Desember kan, sebentar 1 bulan lagi ya. Tepatnya tanggal berapa? Tanggal 30 Desember ya. Ex date-nya 30 Desember, berlakunya Januari tanggal 2 tahun 2025. Ada 1 tahun lagi. Enggak. November Desember tinggal 2 bulan lagi, sekarang udah tanggal 8 ya. Jadi dalam berinvestasi itu teman-teman, jadi untuk berinvestasi teman-teman jangan sampai kita berlarut-larut dalam wah turun nih, wah naik nih. Kalau niatnya investasi teman-teman harus santai teman. Ketika beli kita ukur nih, saya beli hari ini, baik, kalau turun mau beli seperti ini. Jadi kalau beli itu jangan sekaligus teman-teman, walaupun niatnya investasi tapi jangan beli sekaligus teman-teman. Karena saham itu ada naik ada turun, pasti itu udah suatu kepastian ya. Ada naik ada turun, tidak mungkin naik terus, tidak mungkin turun terus. Ada, walaupun ada penurunan pasti ada kenaikan ya. Oke teman-teman, seperti sejarahnya, lihat Petrosi itu mana sejarahnya nih. Nih ya, Petrosi sejarahnya nih. Dari bawah kan naik turun naik turun lagi, naik turun. Model gini teman-teman. Kalau contohnya teman-teman investasi di sini di harga 700, tiba-tiba naik ke harga 6.000, 5.000 lah. Terus dia turun ke harga 3.000. Teman-teman mau cut loss apa enggak? Terus naik lagi. Teman-teman mau cut loss enggak? Mau cut loss mau di take profit enggak? Jadi teman-teman harus punya ukuran. Oke lah, saya ngambil 700, nanti saya jual di angka contohnya angka 3.000 gitu kan. Jadi teman-teman punya ukuran. Wah, kitanya ini masih bisa naik nih. Turun lagi, saya beli lagi, ke atas lagi gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi kadang-kadang kita berinvestasi itu mau jangka panjang, jangka pendek juga terserah teman-teman ya. Yang penting teman-teman punya patokan. Saya mau 2 tahun. Udah 2 tahun untung mau rugi sebenarnya. Ya, masih rugi nih. Tunggulah 1 tahun lagi. Nah, jadi begitu kan nanti ke depannya. Atau tangan-tangan teman-teman mau bilangnya udah saya akan take profit ketika 100% gitu kan. Kalau belum 100%, baru 80, tiba-tiba turun ke bawah lagi gimana? Teman-teman punya rencana lain enggak? Makanya setiap rencana itu harus punya alternatif. Apabila contohnya 100%, apabila nanti 100% tidak kuat, maka saya akan take profit di harga 80%. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi walaupun istilahnya punya target tapi punya alternatif lain gitu ya. Ketika turun juga sama. Saya tidak akan cut loss, tapi saya akan nambah RDN contohnya. Di RDN yang lain dengan harga yang paling bawah. Atau ya udahlah, saya mungkin mau swing tiba-tiba
turun sampai 5%, 7%, ya udah cut loss. Mau turun mau naik pokoknya saya cut loss aja. Nah, jadi dia punya peraturan tersendiri teman-teman ya. Modal saya kan peraturannya ya udah saya dua kali average dari harga awal ketika emas 10. Nah, ketika dia sudah ke bawah lagi udah saya stop. Saya tidak akan nambah lagi muatan. Udah saya stop di situ, udah diam aja. Mau naik mau enggak saya biarkan karena suatu saat saham itu akan naik. Oke, langsung aja lah. Jadi ngebahas kemana-mana ya. Baik teman-teman nih. Kalau besok istilahnya dia stock split tanggal berapa? Tanggal 25 ya? Tanggal 25, tanggal 27, 30 sama 2 berlakunya 2 Januari ya. Nah, nanti teman-teman mendapatkan kalau harga sekarang 18.200 berarti mendapatkan harga 1.820 perak ya. Tapi tetap aja teman-teman jumlah duitnya tetap segitu, cuman harga nominal saham sama jumlah lotnya aja yang berubah gitu, dikali 10 aja gitu kan. Jadi harga sahamnya dibagi 10, jumlah lotnya dikali 10 ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, katanya teman-teman kita lihat untuk net income-nya. Ini kuartal 3-nya bagus teman-teman, dari 2 ke 22 miliar ya. Dari 118 cuman turun ya, bagus, jelek ya. Untuk kuartal 3-nya, kuartal 1 juga jelek. Jadi yang bagus hanya kuartal 3-nya saja, dari 2 ke 22. Nah, untuk diperbandingkan dari net income-nya dari 188 ke 58, artinya jomplang banget ya. Kita lihat revenue, coba lihat revenue-nya. Dari 2,3 ke 2,5 artinya meningkat, dari 2,1 ke 2,7 artinya meningkat, dari 1,9 ke 2,4. Jadi secara penjual revenue ini sebenarnya meningkat teman-teman, hanya net income-nya saja mungkin ini ada keperluan tertentu yang harus menghabiskan pendapatan bersihnya gitu kan. Tapi secara keseluruhan, secara penjualan dia meningkat dari tahun ke tahun, dari kuartal ke kuartal gitu ya, meningkat. Kuartal 3-nya bagus meningkat, kuartal 2-nya bagus meningkat dari tahun sebelumnya gitu ya, dari kuartal 1 juga meningkat sama ya. Cuman mungkin ini kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 tahun yang sama mungkin 2,4, 2,7, 2,5. Ini mungkin kuartal 2 ke kuartal 3 menurun gitu untuk revenue. Cuman untuk net income-nya juga betul ada penurunan, cuman kuartal 3-nya bagus gitu. Tapi dari revenue ternyata ada peningkatan dari tahun ke tahunnya per kuarternya. Nah, untuk PR rasio teman-teman 270 udah fix, ini emang milik bandar ya. Jadi teman-teman emiten-emiten yang dipegang sama Mr. PP ya adalah Mr. PP sendiri gitu kan, sama rekan-rekannya mungkin sama timnya. Untuk memaaf harga saham itu sangat mudah sekali buat dia, untuk menurunkan juga sangat mudah sekali karena ini adalah saham ketokohan dan memang benar ada bandarnya di sini gitu ya. Bagaimana dengan prospeknya? Perhatikan ini teman-teman. Kita akan flashback ke masa belakang waktu tahun 2012 bulan Maret tanggal 5. Kita akan flashback sebentar ya, kita akan geser ke belakang. Nah, teman-teman lihat nih, ini stock split ya, 1 berbanding 10 tanggal 6 bulan Maret 2012. Nah, ini ya, tanggal 6 sini ya, tanggal 6 2012 ini pas X date-nya ya. Jadi X date-nya itu udah ditandain sama sama dia nih. Sama yang punya broker ini di tanggal 6-nya. Di sini berarti ya, tanggal 6 nih. Tanggal 5 ya. Oh iya, tanggal 6 dan berlakunya tanggal 6 kan di sini kan. Mana sih? Nah, ini kan berlakunya. Jadi date-nya tanggal 6, jadi berlakunya tanggal 6. Mana di sini? Tanggal 5 lah, tanggal 5 ya. Ini kan mingguan teman-teman, ini mingguan ya. Ini mingguan, saya setting mingguan ya. Ini saya setting mingguan, mau setting harian aja, tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman lihat nih, tanggal 6 berlakunya tanggal 6 di sini ya. Nah, jadi pas X date-nya tanggal 6, date-nya tanggal 8 gitu ya. Mana tadi sini ya? Nah, di sini ya. Jadi berlaku di sini ya. Tanggal 7, tanggal 8 lah di sini ya. Nah, teman-teman perhatikan, dia setelah stock split mengalami penurunan dari harga 4.600 ke harga 3.900. Terus ada penaikan lagi ke harga 4.700 ya, tidak lebih sedikit lah dari harga stock splitnya di bulan Mei-nya. Terus ada dividen kan, mungkin naik sedikit. Terus lihat perkembangannya. Dia menurun teman sampai ke angka 3.000. Perhatikan terus teman-teman, dia menurun lagi sampai ke angka
1.300. Dia menurun, ada kenaikan sedikit. Wajar ya kalau ada penurunan pasti ada kenaikan. Ini lihat dia menurun lagi sampai ke angka 900. Dari 900 ada kenaikan sampai ke harga 2000-an ya. Lihat ya 2000 naik lagi ke harga 2000 lagi, 2000 berapa nih? 2100, tapi lihat perkembangannya udah baru 1 tahun ya. Bulan Mei ketemu bulan Mei 1 tahun, lihat penurunan udah ke 1400. Dari 4000 ke 1400. Berapa penurunannya coba teman-teman hitung berapa ya. Terus mengalami penurunan lagi sampai bulan Juni 2013 dan sampai ke harga 900 kembali di bulan Agustus. Mengalami pasang surut. Nah, coba perhatikan di tahun berapa ini, ada saya melihat ada di angka bawah lagi 700, dari 900 700, dan terakhir kita lihat di sini nih. Nih, di 280 rupiah. Bayangin aja teman-teman, dari tahun 2012 ke tahun 2015 berapa poin tuh, dari 4000 dikurangi ke 2280 ya. 3700, sekitar 20 poinan dia turun ya. Hampir berapa persen tuh? 90% teman-teman ya. Turunnya sangat luar biasa. Kalau teman-teman mau investasi istilahnya waktu pembelian gitu ya, emang ada naik turun semua sebentar doang kan, ke 4100 gitu ya, 4000 berapa gitu, cuma berapa bulan doang naik. Tapi selebihnya coba perhatikan teman, 2013 12, 13, 14, 15, 3 tahun diturunin mentok sampai ke harga 280 perak. Tetapi di situ ada bangkit kembali teman. 2015 mungkin sudah ada di sini ya. Nah, di sini teman-teman. Coba tahun 2015. Nah, di sini kan 2015 nih. Nah, ke angka 200-an kan di sini kan. Udah sangat masih 1000 malahan. Nah, di sini banget nih, bawah banget ya. Ada kenaikan lagi, set tuh. Jadi dia teman-teman nanti apabila teman-teman istilahnya mau investasi di saham ini kan, ini sudah tidak ada bandingan, sebelah kiri tidak ada, artinya kenaikannya terserah mereka, karena kan yang megang adalah bandar gitu ya. Terserah mereka, sini nggak ada tahanan, untuk 10 tahun aja nggak ada tahanan gitu kan. Dulu kan 44 sudah diturunin jadi 4000, sekarang udah 18.000 lagi gitu, dari harga 4000 ke 18.000. Jadi teman-teman kuat nggak kalau investasi selama berarti 2012 ke 12 tahun. 12 tahun harus menunggu, tapi endingnya luar biasa ke 18.000 rupiah. Nah, teman-teman tinggal pilih. Teman-teman mau nunggu nanti, kalau berdasarkan sejarah ya, mau menunggu nanti atau bagaimana gitu kan. Kalian harus nunggu dari harga 4000 ke harga 287, 280 ya. Itu sekitar 3 tahunan. Jadi dari harga 4000 ke 200 perak tuh. Sampai berapa 90% turun, dimentokin sampai 90%, minus 90%, dan akhirnya di up lagi tahun 2015 itu sudah mulai di up lagi pelan-pelan, akhirnya bisa menembus 18.000. Nah, teman-teman kalau sudah seperti ini bagaimana teman-teman? Memang pada endingnya akan cuan, cuman kuat enggak nahan 3 tahun dari 4000 ke 280. Disitulah teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mau ngambilnya kapan gitu kan, mau ngambil pas stock split tapi tetap juga naik, tapi harus nunggu sampai 3 tahun, atau nunggu biar stabil dulu mungkin di harga stabilnya ya, mungkin di harga-harga 2600 di tengah-tengahnya gitu kan. Nah, mungkin di tengah-tengahnya si Petrus ini kan di tengah-tengahnya. Nah, kalau berdasarkan Pundacat kan jangan di tengah sini, tapi di tengah, di harga murahnya aja gitu ya. Mungkin dia ketika 5 tahunan 3 tahunan coba teman-teman periksa. Nah, mungkin kalau dia sudah mentok di harga overnya, artinya di harga undernya, under udah paling under. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa perhatikan di situ ya. Nanti teman-teman jarak buat investasi ya. Ini kan nanya buat investasi ya.
Kalau jangka pendek ya mungkin ada kenaikan lah, kalau jangka pendeknya tinggal sebulan atau 2 bulan ada kenaikan. Cuman ini bicara panjangnya. Memang nanti akan melebihi dari harga sekarang juga. Sekarang kan kalau dibagi 10 1.800 ya mungkin bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat lagi dari harga sekarang gitu kan. Dari harga stock split gitu maksudnya ya. Itu aja dari 4.000 ke harga 18.000 ya. Berapa persen tuh ya naiknya ya. 100% tambah 12 200 sampai 300%-an ya, sampai ke dapat hampir 300% lebih ya. Nah, kemungkinan naiknya itu ada teman-teman, cuman teman-teman siap tidak menerima konsekuensinya berdasarkan sejarah itu ya. Dia akan dibawa nyelam dulu gitu, 90% nyelam, tapi setelah tahun 2025 ya, 2025 udah mulai diangkat lagi. Akhirnya waktu tahun berapa nih? Tahun 2022 sudah mulai. Jadi 3 tahun terakhir inilah yang apalagi yang paling bagusnya itu di harga 1 tahun terakhir aja. 1 tahun terakhir aja bulan Oktober udah ketemu lagi 2024 bulan Oktober November harganya ke puncak. Terserah teman-teman tuh mau nunggu 1 tahun setelah 12 tahun ternyata diangkatnya itu cuma 1 tahun doang gitu ya. Menuju ke puncaknya cuma 1 tahun doang. Tapi ada perbedaan teman-teman. Mungkin Mr. PP yang dulu sama yang sekarang beda. Nah itu yang menjadi perbedaannya ya. Apakah Mr. PP yang dulu sama yang sekarang mungkin ada perbedaan secara pola pikirnya ataupun cara strateginya mungkin dulu beda. Tapi secara keseluruhan sama kan. Dia di up dulu sampai ke 44.000 gitu kan. Baru dibanting lagi pakai stock split. Dia cara ngebantingnya pinter gitu ya. Di up 44.000 tapi cara ngebantingnya stock split dulu baru dibanting ke bawah ke harga 280. Nah, mungkin kalau pakai strategi itu lagi bagaimana Mr. PP gitu. Makanya teman-teman lebih baik bijak lah kalau mau ikutan tetap harus pakai money management atau enggak nanti turun setelah mungkin ya setelah beberapa tahun kita lihat perkembangannya dulu. Kalau mau ngambil singkat mungkin bisa gitu kan. Nanti kalau ngambil singkat udah MA10-nya di bawah candle ngambil, nanti kalau itu buang lagi, nanti ngambil lagi buang lagi. Itu aja teman-teman. Seperti halnya foreign keluar masuk ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu mungkin dari saya seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan membantu teman-teman. Nanti apabila ada kekurangan silahkan teman-teman istilahnya tulis di kolom komentar. Terus nanti setelah mungkin stock split baru kita akan hitung berdasarkan harga wajarnya. Sekarang di harga wajar berapa, PR rasionya berapa. Tapi kalau menurut saya sih PR rasio tetap teman-teman pasti di atas 100. Karena apa? Ini milik bandar. Satu kali lagi ini milik bandar. Jadi karena ketokohan ini adalah milik bandar. Terserah mereka mau dibawa kemana dulu. Yang pasti endingnya cuan. Ingat ya, endingnya cuan. Udah suatu kepastian kalau dimiliki sama bandar. Ya, mau dibawa nyelam sampai ke dasar samudra pun tetap endingnya cuan. Tinggal teman-teman kuat-kuatan aja ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk PTRO seperti itu. Mudah-mudahan membantu teman-teman dan ciao.